Ngeri ya, tentunya ngeri. Iya. Tadi sempat saya dengarkan bilang gini. Allah yang tidak ada itu adalah bukan Allah yang benar, yang tidak bisa dilihat katanya. Allah yang tidak bisa dilihat itu adalah Allah yang tidak benar. Kata dia kayak gitu. Nah, inilah akibat kalau dia menggunakan kata Allah kan, jadinya bikin jengkel. Harusnya Theos atau Tuhan yang tak nampak harusnya adalah Theos yang tidak benar. Harusnya dia bilang gitu, bukan larinya ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pindah ke sini, padahal lagi saya live kan. Ada unik juga di sana, bagus. Oh, Bude Arni kena ya stuck udah. di situ. Apa soal ini Gurunda, soal siapa si Teletubbies itu kan? Oh itu Gog dan Magog itu Islam. Nanti Yahudinya nanti akan berperang sama Islam gitu-gitu. Oh ya udah, coba kita cek sejarahnya. Bude Arni kan ngomong gini Gurunda. Itu sama kayak Daud lawan Goliat gitu. Nah Goliat itu kan Palestina itu menyembah Hubal lah. Oke lah, sip. Aku kiayain aja lah. Nah sekarang ini kenapa Allah Israel mencoba menjajah Allah Kanaan? Bingung dia Gurunda. Bingung dia. Kenapa? Ayo. Gitu. Lalu Allah Israel kan nggak punya tanah, adanya di Mesir. Gitu. Mengenai perang Gog Magog itu kan perang akhir zaman itu, dan perangnya pun di Armageddon. Kok kayak Gitu judul loh. film ya? Iya. Iyo. Ya memang begitu. Itu kalau di Islam itu Gog Magog itu Yajud Majud. Oh gitu ya. Iya, Masya Allah. Magog itu, Gog and Magog, Yajud dan Majud. Iya, soalnya kan Allah Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa kenapa namanya Israel? Allah Israel kenapa? Bingung dia. Tuhan lokalan, sosokan alam semesta. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, saya ke mana tadi? Pantau ke Bom. Nggak berkelas, materinya bahas tentang sesuatu yang remeh-temeh terkait dengan Tuhannya Nabi Musa. Dia membahas tentang Tuhannya Nabi Musa, terus kitab Taurat itu tidak sama dengan Tauratnya Islam. Memang ada sedeng-sedengnya. Dipikir umat Islam punya kitab Taurat. Menurut dia, Tauratnya umat Islam berbeda dengan Tauratnya orang Kristen, kata dia. Loh, sejak kapan Kristen punya Taurat? Ini orang-orang kayak gini kalau saya dikasih kesempatan, nah ini pasti sebentar aja langsung saya di-kick. Karena pasti ku gaskan. Gak ada ilmu kayak gitu. Paling sok pintar cerita-cerita tentang kitab gitu. Iya kan? Oke teman-teman, di bawah di tap-tap layarnya supaya ada Oten yang bisa kesini. Kita berdiskusi sebentar. Ya sini lo bom, woi. Obesitas ini. Mana berani dia? Armageddon itu ada di Wahyu 16:16 itu. Dari sana dasarnya Lalu ia mungkin ya. mengumpulkan mereka di tempat yang dalam, bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Udah Ambo. Terima kasih. Udah Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, gurundaku yang tercinta dan tersayang-sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau Warahmatullahi kasih info kalau nama Gemini udah diganti. Oh ini Mbak Gemini. Oh, Gemini. Dalam Pak deh. Iya, Ya udah. Sehat kan Oh semua? iya. Alhamdulillah. Sehat. Bagus namanya. Alhamdulillah. Iya, Ya. karena kemarin ada Gemini mas sempat- zodiak. Iya, makanya itu kemarin ada yang menganjurkan, kata dia Assalamualaikum. haram katanya Waalaikumsalam. percaya sama zodiak. Ya udah aku ganti lah namaku. Juga dulu tuh Scorpio garis keras loh. Tapi Ya, makanya. udah nggak gitu-gitu sekarang, alhamdulillah. Iya, makanya diganti. Cuma skevo aja nih, sekedar info.
Udah kalau ada yang mau naik lagi aku turunin ya Satpi. Makasih udah dinaikkan. Terima kasih. Sama kayak ini, Assalamualaikum Ukti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sama Satsugi kan zodiaknya Neptunus. itu mau planet. Ya udah lanjut semuanya ya, sehat selalu semuanya. Salam satu Tuhan, Laskar Api. Salam. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Pak, cuma nggak usah saja. Suaranya bang, timbul tenggelam bang, suaranya. Suaranya timbul tenggelam. Saudara Sigal Tamio. Tamio. Tes. Nah, Bang Al. Bang Al di mana rupanya bang? ya apa kabar Guru Ndazuma, apa kabar Ustaz semua? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hesti tadi ada Luga lagi lagi ngalor ngidul. Si Luga beruang sirkus. Mau naik tapi malas lihat luga. Aduh, luka. Ngapain? Iya, Habis ini waktu. room Karisteng, room Muslim menawarkan daging alot ini, nggak ada yang baru. Tadi aku milihnya jadi ke tempatnya Julius Gurunda. Bude Arni lah lumayan. Nah sama aja itu. Batu karang juga nih itu. Waduh, itu daging Otak udah nggak- 3 tahun nggak itu. Gak dipakai otak. Susah. Iya. Ketukar otak sama ini lutut. Tumit. Yang lucunya lagi kapan itu ya ketemu saya itu kan dia bawa hadis apa itu kan Isa Hakim yang adil. Terus kan itu saya bilang kan itu akan mematahkan salib. Mana ada mematahkan salib? Nah, dia percaya hadis tapi cuma separuh doang kan Mematahkan gendeng. salib. Masa percaya hadis cuma separuh doang? Hadis selanjutnya nggak dibaca. Parah. Ya, gimana Statsugi orang di hadisnya di screenshot terus dipotong cuma separuh terus ditempel di proyektornya cuma segitu. Ya segitulah yang dia tahu. Ini siapa ini? User noise music. Wah ribut kali bang. Bang User. Wih, Halo, User. mantap Ribut. kali lah. Oh, ini lagi di PL kayaknya ini ya. Host gimana host? Lagi perang lo ya? Wih, Siapa nih yang noise? orangnya Lagi dikerjakan orangnya kali. sudah nggak ada. Orangnya sudah nggak ada orangnya pun udah nggak masih ada, suaranya masih buru-buru. noise. Hmm. Ini siapa? Bang Yos. Bang Yos aja. Bang Handi di mana nih ya? Di Beliau di Wanabi. mana, Bang? Oh, Di Wanabi. iya. Ketemu sama Pak Suki tadi kayaknya. Halo Bang Yos aja. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo Bang Yos. Ais. Tabur. Mental tuh. Ini kursi panas nih. Bang Al di kota mana, Bang? Sekarang lagi seberang nih Ustaz. Masih Di seberang di negeri Gajah Putih. Oh, Oh. lagi di Thailand. Iya. Masya Bagus Allah. itu. Belajar bela diri di sana. Iya. Di sini dia Muay Thai. Muay Thai. Iya. Ada Muay sasana Thai. sih dekat rumah. Oh ya? Belajar Iya. coba di sana. Udah lama di sana Bang. Bolak-balik Ustaz. Ini udah setahun lebih ini.
di sana selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dinaikin Ustaz Adli nih. Nah kebetulan nah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam, saudaraku, sahabatku. Assalamualaikum Kak Adinda Sugi. Depra. Assalamualaikum Kores, Bang Jonathan. Ya, Al, Depra. Host. Izin turun lah Gurunda, biar mantau di bawah aja. Orang lain turun izin dong? naik. Kenapa? Ya kuat kursi panas. Enggak, mantau di bawah, mantau di bawah, mantau di bawah. Iya, carikan Oke, hotel siap. suruh ke atas. Siap Gurunda, 86. Nunggu di bawah Ayo aja sini ya. taritung pang hujat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan hujatan terbaikmu. Guncangkan Dan ada yang kami. menghujat, kalau ada yang kelas pendeta yang cerdas, ngerti Bible gitu loh. Enak, saya pengen ketemu pendeta kayak gitu. Dulu itu pernah sih ketemu saya itu enak, dia diajak diskusi itu dari luar negeri itu. Udah nggak ada nongol lagi dia di TikTok. Udah meninggal kalau gitu. Baru sekali nyicipin diskusi Laskar sama Api. dia. ya. Laskar Api. Udah nggak ada Assalamualaikum nongol lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ya. Api. Itu pendeta Simbolon udah ada lagi kan sampai sekarang? Ah ya itu. Gak nongol-nongol lagi. Ya, coba kalau ada Karisten kasih tahu aku. Kan kalian kan segala makanan boleh ya. Babi juga boleh. Nah, aku pengen tahu itu rasanya kelamin monyet itu gimana? Kamu ini kemana-mana. Ini lagi di Bang atas, Nafi. lagi atas pesawat kayaknya. Noise. Headsetnya dong ditukar gitu. Oh, nih Paduka izin nyanyi ini dulu. Habis itu langsung lagu Satsugi ya. Ya, Gurunda izin ya. Iya. Juan, kita siap-siap ya. Tangan. Oh ya. Akhi Nafi gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat abang-abangku. Iya. Salam kenal, kenal, Bang. Bang. Salam kenal juga Akhi Nafi. Ini fan berat dari dulu pengen masuk ini bang. Masa Ini abang di Bang Zuma di Makassar yang mana ya bang? Saya di Makassar, Bang, daerah Dayak. Oh Dayak. Saya dulu Siap. pernah di situ 2 tahun di Panampu. Panampu, iya. Insya Allah. Di Lantamal bang. Kapan itu? 2020 bang. 2020. Ya mungkin banyak kenal situ abang-abang. Banyak. Hmm. Kenal dengan ini enggak? Pak Ramlan Lani. Oh. Oh terakhir saya Pak Beni. Oh, Pak Beni. Iya. Pak Beni Sukandari itu. Siap. Ya salam kenal bang ini. Saya itu selalu ngikuti terus kok rame nih bang ya. Kalau Pak Andi yang meninggal kemarin di Jawa, Wah kurang monitor ya bang. Saya cuma Pas COVID, di situ pas cuma cuma yang nggak ada 2 tahun sih 1 tahun 8 bulan ya bang. di posku juga. Iya di situ. Saya di Ambon Lombok bang. Ambon Lombok saya bang. Oh, yes. Oke. Iya bang. 2020 Mantap ya? deh bang. Ya 2020 habis itu pindah ke Jakarta. Pindah lagi. Ya kapan-kapan mungkin bisa main ke Makassar lagi nanti bang. Iya. Saya sering di ininya dekat pos yang gedung olahraga di depan. Kita ada latihan di situ. Oh, Sebelah kiri. Di dalam ya bang? Di dalam ya bang? Di dalam. Oh di lapangan golf itu bang? Nggak sampai ke lapangan golfnya. Ya. Malah saya dikasih pegang kunci gudang di sana, gudang Oh. yang dekat gudang ini
bagian logistik. Saya pegang kunci satu gudang. Iya Dia lantam, Bang. Iya bang. Asik saya tuh ngikutin Bang Sugi, Bang Zuma, Bang Kores ini. Salut saya, salut, benar salut. Alhamdulillah. Baru kali ini saya dulu udah lama itu ngefed itu. Cuma ya agak kuper bang. Apa ya, gaptek itu bang. Nggak Siap. terlalu ini, gimana ini. Pengen masuk tuh gimana caranya gitu. Iya. Nah, perhatikan kok asik ini, apa buat pencerahan saya juga ini ternyata. Insya Allah bang. Tapi ya segitu emang ngeyel juga sih si Oten ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang sudah dicetak kayak gitu dari sananya bang. Gitu bang. Iya. Nanti bisa kontak-kontak. Minta along patinya bang ya. Iya. Saya minta nomor halong patinya. Boleh bang. Iya bang. Iya bang. Itu akunnya cuma Nevi. Kalau asli nama bukan itu bang. Cuman akun Siap. aja itu. Iya bang. Iya. Paling asik kemarin itu ya, ini sambil nunggu Oten ya bang ya. Mohon maaf nih ganggu abang-abang yang di room ini ya bang ya. Siap, enggak apa-apa bang. Assalamualaikum, saya belum memperkenalkan diri bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Ya bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma udah ngizinin saya naik. Iya Ya, bang. sama-sama. Saya cuman sebentar kok bang. Siap. Lama juga nggak apa-apa sih. Sebentar aja bang. Nggak boleh lama. 30 menit minimal, silakan. Oke, terima kasih bang atas kesempatannya. Ini bang, saya Muslim bang. Saya Iya. udah lihat apa? Abang di TikTok ini, wah, saya salut sebenarnya sebagai seorang Muslim bang. Iya. Masya Ada, Allah. ya benar bang, saya bang, bukan saya memuji bang, saya perhatiin dari pernah abang lihat, saya lihat di rumah apa itu kan diskusi debat, dan saya sangat sepemikiran sih dengan abang. Cuman mungkin saya kan memang belum paham bang tentang itu kan. Iya. Cuman saya hanya Sebagai mengamati bangsa aja. Indonesia Cuman gimana? pertanyaan, enggak gini, intinya saya cuman nanya bang, tapi memang terlalu pribadi bang, ya maaf bang ya. Siap. Bang Zuma tuh sebenarnya memang Muslim dari lahir atau non Muslim? Jadi maaf gitu bang. Muslim Maaf bang bang, dari. kalau pertanyaannya terlalu Iya, mendalam bang. Makasih bang Muslim Zuma. dari lahir, alhamdulillah. Muslim dari lahir bang. Saya alhamdulillah Muslim. Ya, saya bersyukur bahwa di dalam tubuh saya tidak mengalir sari makanan dari B2 bang. Alhamdulillah. Soalnya bang, saya ngamatin abang tuh kan, apa namanya tuh, pemahaman kristologi abang tuh udah kayaknya tuh udah dalam gitu kan, tentang padahal saya sering lihat abang debat itu luar biasa bang, pemikiran abang itu. Jadi Sama makanya seperti saya guru-guru kita yang lain gitu, abang. juga lebih. Makanya saya penasaran, makanya saya ingin masuk ke rumah abang, pengen nanya itu aja sih. Kalau udah abang jawab ya udah, saya udah puas gitu bang. Saya Muslim dari lahir, kemudian belajar Bible itu dari tahun 2008. Baru tahu, oh ini yang disebut Bible, oh ini yang disebut kemudian Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. 2008, 2009, 2010. Setelah itu pendalaman aja, pendalaman materi bersama dengan guru kita di sini, Akhi Sugi. Baik bang. Baik bang, Iya. makasih bang ya, udah dijawab bang. Saya mau turun nih bang, lanjut Oke. sama teman-teman yang lain. Makasih bang. Terima kasih saudara. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu itu saya nggak Jangan, ngerti Pak, mana tidak. perjanjian lama, mana perjanjian baru. Perjanjian lama isinya apa, perjanjian baru isinya apa. Sama sekali buta itu, nggak ngerti apa-apa. Iya, betul. Setelah lama-lama kita paham, oh ternyata perjanjian lama itu yang memberikan nama perjanjian lama adalah orang-orang Kristen. Betul. Ternyata yang punya kitab tidak mengakui kalau kitab mereka itu perjanjian lama. Gitu loh Bang. Ternyata perjanjian lama yang mereka sebut itu justru adalah perjanjian barunya Bani Israel. Dan apesnya kitab mereka tidak pernah diakui sebagai kitab suci gitu. Kan menyedihkan. Kalau Bani Israel kemudian tidak mengakui Al-Quranul Karim sebagai kitab suci ya wajar. Karena memang Al-Quran tidak diasaskan dari pengakuan dituliskan dari para ahli kitab atau orang Yahudi. Dan Al-Quran pun tidak mengklaim dirinya sebagai penggenapan nubuah. Berbeda dengan perjanjian baru, sikit-sikit nubuat dari kitab ini, dari kitab itu. Tapi apesnya yang punya kitab tidak pernah mengimani, mempercayai, bahkan melirik pun mereka nggak pernah. Itu loh, itu yang mengharukan itu. Iya, saya itu dulu sampai nekat beli Bible ya, sampai sekarang masih ada itu. Karena di sini kan untuk Bible ini nggak dijual secara umum. Saya sampai nekat beli punya anak orang Batak itu 50.000 waktu itu. Aku beli 50.000. Aku baca. Ayat pertama aku baca. Itu udah loh. Kayak gini kok dibilang kitab suci ya. Isinya aja udah aneh gitu kan. Ketemu bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Katanya belum berbentuk, kosong, kok ada air ya? Di situ ku pikir aja, ini bener enggak sih? Maju ke depan, ketemu ayat hari pertama ada terang. Ku baca terus sampai ayat 16, 14 sampai 19, matahari diciptakan hari keempat. Kok gimana ini? Jadi saya ingin membaca Bible nih, terus nanti masuk ke kisah-kisah, kok kayak Wiro Sableng. Jadi kayak apa, komik Wiro Sableng gitu loh. Saya nggak bisa membedakan antara Bible dengan kisah Wiro Sableng gitu. Habis ini Wiro Sableng ke sini, habis ini ke sini, begini. Wah, saya ini penggemar Wiro Sableng soalnya kan. Asal udah habis dibaca nunggu lagi episode berikutnya kan. Jadi saya membaca Bible itu ya kayak baca buku Wiro Sableng, bener. Nggak menemukan sesuatu saya. Iya. Ya, Masih mending bagaimana buku ya? Wiro Sableng nggak ada kontradiksinya. Lah itu di Bible banyak sekali kontradiksi kan. Otak saya dibikin sakit baca itu. Tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya hari keempat. Sementara waktu saya sekolah dulu diajari tumbuhan itu hidup kalau ada matahari karena membutuhkan namanya fotosintesa. Ya, kok bisa hidup ya tanpa ada matahari ya? Kayak gitulah baca awal-awal itu. Nanti masuk ke dalam kitab Kejadian, penciptaan manusia. Di sini Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan sudah diciptakan. Nah nanti ketemu di Kejadian 2 ayat 21 kalau nggak salah. Di situ diciptakan lagi wanita dari tulang rusuk. Terus wanita yang pertama itu siapa? Terus baca sampai nanti siapa Kain tiba-tiba bersetubuh. Ini dengan wanita mana? Terus nanti ketemu baca terus sampai ke Kejadian 6. Poligami itu Ustaz Satsuki. Itu masih Ya. mending. Itu Kejadian masih 6 mending. Tuhan besanan sama manusia. Anak-anak Itu Allah masih ngawinin anak-anak mending. perempuan manusia. Ini gimana? Itu masih mending karena ada tertulis. Ini ada yang baru ini. Yesus lebih tua dari ibunya. Itu lebih keren itu. Ya, itu Ya, lebih kita sapa keren. dulu tamu kita, Bang. Semangat malam dekengane.
Muslim atau Kristen bang? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang ingin disampaikan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Bang Juma. Cuma Iya bang. mau menyampaikan suatu kehormatan bisa satu room sama Bang Juma. Salam dari Kediri, Jawa Timur, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah malam ini insya Allah kita akan kedatangan sahabat yang akan bersyahadat. Masya Allah. Siapa sih? Allahu Akbar. Yang beberapa saat lalu kita diskusi, seorang perempuan yang kemudian Music. bukan yang ini yang calonnya dari Yang lambang salib itu? TNI juga. Bukan yang lambang salib itu, bukan. Bukan. Insya Allah kita doakan semoga hidayah Amin. malam ini bisa beliau raih. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi semakin Islam itu dihujat, insya Allah orang yang menggunakan akal akan semakin terusik untuk kemudian bisa menemukan hidayah. Atas nama Pempino, kalau nanti ada dibawa dinaikkan host. Oh itu ya. Nabi Muhammad begini, Islam begitu, Allah begini. Tuhan lo dikawin bule, udah kelar. Masuk. Menang WO. Menang ya. Menang ya. Iya, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya triple. Kores ganteng. Ustaz Sugi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kores Bang Jonathan Iskandar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Brahma. Noise? Suara noise. Noise saya noise ya? Double. Aduh, sebentar. Diapain ini? Sedikit. Nah itu bisa. Masih noise? Oh iya. Aman Nggak udah. lagi. Lanjut. Alhamdulillah saya hanya bisa menyampaikan hal ini di awal karena apa yang bukan saya inginkan, karena apa yang sudah menjadi kehendak Allah terjadi malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Bukan perkara mudah memang. Semua memang butuh proses. Mungkin dari terakhir saya naik ke Komal sekitar hampir 2 minggu. Dari situ kebetulan Pempino sering sekali bertanya-tanya terus sampai ya sebatas kemampuan saya dengan ilmu yang saya dapatkan beberapa kali saya hadir di Komal-Komal ini. Kemudian ya alhamdulillah akhirnya di Jumat berkah ini dia Pempino memutuskan dipandu dengan Gurunda, Allah. disaksikan Ustadz Sugi, kemudian oleh Kores dan semuanya memutuskan untuk bersyahadat. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah.
Barakallah. Saya sudah tadi sebelum saya naik ke Komal saya sudah mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Gurunda, Bang Zuma. Ada beberapa hal yang memang saya tanyakan atas persetujuan beliau. Akhirnya saya berani naikkan nanti. Mungkin itu saja Gurunda. Ya, Nanti setelah makasih, ini Bang. mungkin silakan nanti kalau misalnya yang Pempino naik, apakah saya diizinkan masih bisa standby di sini di Komal? Harus dong. Bisa. Terima Harus kasih dong. sekali. Iya. Itu saja. Monggo silakan nanti Gurunda, Baik, baik, Ustaz Bang, baik. Sugi, Bang Kores, kemudian Bang Jotan Iskandar dan guru Gurunda yang lain. Apabila ada beberapa yang mau ditanyakan kepada Pempino, silakan. Di sini saya tidak mengajari dia, saya hanya menyampaikan apa yang kamu rasakan dalam dirimu, sampaikan aja. Itu aja. Masya Allah. Bang Brahma di atas saja, nggak usah turun. Oh, siap, Iya. siap. Itu saja, terima kasih. Mungkin masuk itu bisa diizin, bisa dinaikkan Pempino ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Brahma. Masya Allah. Ininya ya, apa calon istri. Insya Allah doain ya. Amin. Amin. Meskipun perjalanan ke sana masih dibilang agak panjang, tapi setidaknya hal yang lebih panjang khususnya untuk kebahagiaan di akhirat sudah bisa kami hadirkan malam ini melalui Alhamdulillah. dia bersahadat. Masya Open cam? Allah. Jangan. Gimana? Ya open cam aja nggak apa-apa. Masya Allah. Silakan. Ini bukan kan Bang, bukan siswa paskib kan? Iya, sepertinya seperti itu juga sih. Ya lucu sih Guruda. Jadi kayak saya sudah bertahun-tahun melatih, tapi ya tertambatnya di 2022. Udah gitu aja sih. Saya masih ingat waktu masih ikut paskib. Ya, ikut paskib itu pelatih saya itu, aduh, gokil betul. Allahu Akbar. Sebenarnya pelatih paskibra itu, maaf kalau saya bilang, pembohong dan penipu, Gurunda. Kenapa bisa gitu ya? Iya, dia berlagak kuat di depan para siswa didiknya, tetapi sebenarnya hatinya rapuh menanggung masalah yang berat. Iya. Dia berlagak kenyang di depan anak didiknya, padahal dia lapar. Padahal dia lapar tapi membiarkan anak didiknya makan duluan. Nah, itu kan pembohong dan penipu kan pelatih gitu. Allahu Akbar. Jadi saudara Brahma ini pelatih paskib. Beliau dari Kesatuan, badannya itu 5 kali badan saya kayaknya ya. Masya Allah. Simpai berarti itu Bang Zuma. Kelihatannya ya, dia bukan simpai lagi, dia sudah sihan beliau ini. Tahun 94 saya jadi petugas paskibraka. Masya Allah. Iya. Itu boleh open mic itu mungkin Pempino? Belum ya? Iya. Ukhti Pempino mungkin bisa buka kameranya. Buka sih. Belum bisa Gurunda. Belum bisa ya? Iya. Masa belum bisa? Coba kita cek berapa. Followersnya berapa? Baru 284. Ayo Ya, yang 1000 kita gas dulu sampai 1000 pengikut supaya bisa open camp. Ada 1000 orang.
Yang 1000 Kurang orang, ayo, 800 lagi. ayo. Digas, Di follow, digas. di follow. Jadi saudari kita ini kemarin sempat kulihat beliau mendampingi ibu dari sahabat kita Brahma Kumbara pada saat umroh kemarin ya. Umroh atau haji kemarin itu ya, saya lupa. Umrah. Umroh ya. Gurunda. Masya Allah. Udah kelihatan sangat muslimah situ. Sangat muslimah beliau. Cocoklah menjadi seorang muslim. Amin amin. Sebenarnya tadi begini Gurunda. Pada saat ini dia memang memutuskan untuk tadi kan dia pengen tahu-tahu nggak tahu kenapa terfikir di pikirannya dia bilang sama saya tolong ajarin saya wudhu begitu. Masya Allah. Nah terus saya ajarkan, kemudian ya memang sebelum dia untuk memutuskan mualaf, dia agak sedikit masih ada bimbang. Saya tanya, ya maaf bukan berarti saya mendesak, tidak, saya di sini tidak mau mendesak, saya tidak mau memaksa. Dia bingung, masih ada yang ganjal. Saya cross check terus, saya tanya terus apa yang mengganjal. Kalau masalah ini sudah ada solusinya kan sudah. Kalau masalah yang 2 orang sudah ada solusinya kan sudah. Kalau yang ini nggak masalah ini. Nah, terus apa? Nggak tahu kenapa. Ya maaf. Akhirnya saya bilang itu mungkin iblis yang berusaha untuk menghalangi kamu untuk membaca 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Mungkin benar atau tidak saya tidak tahu seperti itu Guru. Cuma dia sendiri tidak bisa menjelaskan gitu. Ya waktu itu kan udah saya bilang itu Bang. Betul. Ustaz Sugi betul. Dikira iblis seneng apa kalau ada orang mau syahadat? Nggak seneng lah, ngikutnya hilang 1. Teriak iblis. Iya, musuh iblis di dunia ini tinggal 1 Bang, Islam. Makanya kalau ada orang ingin masuk Islam, wah iblis ini nangis dia, nggak rela. Makanya itu terus menimbulkan was-was di dalam hati kita. Nanti jangan-jangan begono, jangan-jangan begini. Nah, tinggal kuat mana? Kuat iman atau kuat godaan iblis? Kalau kuat godaan iblis ya tetap jadi kafir. Insya Allah kalau kuat iman jadi muslim saja. Ya, Ayo saudara sekalian digas. Setelah saya tanya, saya cross check apakah malu sama temen, takut temen ini enggak. Apakah ada dari ini, misalnya ini ya kalau memang dari keluarga memang masih nentang, mungkin kita ada solusinya yang lain kan seperti itu. Enggak ada, bukan masalah itu. Lah terus kenapa? Enggak tahu, enggak bisa dijelasin kayak apa. Ya makanya saya spontan, saya bilang itu iblis, itu saya bilang begitu. Yang berusaha nahan kamu untuk tidak membaca 2 kalimat syahadat. Insya Allah lah. Nanti setelah ini kan jadi plong. Sempat saya pegang tangannya tuh terasa dingin banget, kayak ada pergolakan batin yang berat dalam dirinya itu. Makanya mudah-mudahan nanti Gurunda, Ustadz Sugi, mungkin kemudian Kores dan Bang Jonathan Iskandar dan Gurunda-Gurunda yang lain, monggo silakan kalau mau ditanya-tanya dulu. Ya, sambil menunggu followernya 1000 silahkan lagi cuma ada interaksi dulu. Iya. Baik. Jadi di dalam Al-Quranul Karim itu disampaikan ya kepada kita umat manusia ini yang mau kemudian belajar Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitan lakum aduwwum fattakhizuhu aduwwah. Innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi yang diseru oleh Allah bukan hanya orang-orang mukmin, bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia yang merasa manusia. Al-Quran menyeru, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di atas muka bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau kemudian saudara ada di dalam hati kita sebagai seorang manusia yang mendapatkan petunjuk kemudian oleh Allah berupa keinginan untuk menerima Islam, kemudian lalu hati kita itu merasa ada keraguan, ada ketakutan dan seterusnya. Itu bukti bahwasanya kita sedang berinteraksi dengan makhluk gaib yang disebut iblis. Karena yang tadi Al-Quran sudah menjelaskan dengan sangat terinci di dalam Al-Quran bahwa iblis itu terdiri dari dua golongan. Ada yang dari golongan manusia dan juga ada dari golongan jin. Jin itu golongannya iblis. Kemudian dari manusia adalah orang yang selalu menghalang-halangi umat manusia untuk sampai kepada Islam. Nah, untuk itulah kemudian saudara saya, saudari saya, Adinda Pempino, begitu ada kemudian keinginan untuk memeluk Islam, tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang kemudian menjadi penghalang kecil untuk kemudian bisa menjadi penghalang besar ketika kita membuat hati ini membatu, mengeras kemudian. Sehingga pikiran kita pun tertutup untuk menerima hidayah itu. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara mengenai manusia, Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dicipta dalam bentuk utuh layaknya manusia, bayi dan seterusnya, di praeksistensi kita Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ultimatum, kita diberikan legitimasi sebagai golongan daripada makhluk ciptaan Allah yang mengakui keberadaan Allah sebagai satu-satunya pencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, wahai anak keturunan Adam, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum. Ini ketika Allah kemudian meminta kepada kita di praeksistensi kita sebagai makhluk manusia yang sempurna. Pada masa kita masih hidup di alam ruh, Allah kemudian mengambil kesaksian. Allah kemudian menginginkan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum, wahai kalian anak keturunan Adam, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita kemudian menjawab di masa roh kita ini belum menyatu dengan tubuh. Apa yang kita jawab kepada Allah? Qalu bala syahidna. Sungguh benar Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Kami bersaksi untuk itu. Lalu Allah mengatakan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami bersaksi, lalu Allah mengatakan kami lakukan itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi ayat ini sudah mengisyaratkan dengan sangat akurat bahwasanya semua manusia lahir dalam keadaan bersaksi bahwa dirinya adalah seorang muslim. Bersaksi, berserah diri dengan mengaku di hadapan Allah, alastu birabbikum, qalu
Bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Allah, engkaulah Tuhan satu-satunya. Begitu kita lahir kemudian, orang tua kita lah yang kemudian membuat kita menjadi kufur atau beriman atau menjadi seorang ateis dan seterusnya. Orang tua kita yang membuat kita kemudian berwarna yang tadinya putih. Apakah kita kemudian benar-benar ingin mengikuti kodrat kita sebagai seorang muslim atau kita berpaling kepada kekufuran? Berjalannya waktu, kebenaran itu selalu ada. Datang hidayah itu melalui orang. Apakah seorang laki-laki yang kita cintai, atau seorang wanita yang kita sayangi, atau dari anak kita sendiri, atau dari orang tua kita sendiri. Allah senantiasa memberikan petunjuk. Dan berbahagialah adik saya Pempino, Anda sampai kepada hidayah Islam, hati Anda kebuka, pikiran Anda kebuka, Anda kemudian akan masuk ke dalam sebuah keyakinan di mana apapun yang Anda lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang dan hendak kita lakukan dalam proses ibadah, alhamdulillah itu semua diatur dengan baik dalam ajaran agama Islam. Tidak seperti agama sebelumnya, Anda ibadah hari Minggu, tuntunannya enggak ada. Anda menyembah kepada sesama manusia, tuntunannya enggak ada. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, ya tentu kita menyembah kepada esensi hakikat yang ada meskipun tak terlihat. Saya ingin membacakan sebuah data di dalam kitab saudari, ya, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi. Nah, inilah yang kemudian Al-Quranul Karim jelas mengatakan bahwasanya tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Tetapi kemudian Allah menyatakan dirinya melalui tanda-tanda kebesaran yang ada di sekeliling penjuru alam semesta ini. Dan bahkan Allah memperlihatkan keberadaan dirinya, kebesaran dirinya melalui diri kita sendiri. Untuk itulah kemudian alhamdulillah kalau saudari saya, adik saya ini sudah sampai pada keadaan di mana dirimu ingin menyatakan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika hidayah itu sudah datang. Maka apapun itu tidak akan pernah bisa menghalangi. Untuk itulah kemudian ya mungkin kita bisa masuk prosesi syahadat ketika kemudian saudari kita udah siap. Mungkin udah bisa open kamera kali ya teman-teman. Saya kalau ada orang mau bersyahadat itu terharunya tuh, aduh. Baik Gurunda, Ya, gimana, kebetulan punyanya Pempino itu tidak tahu pengaturannya hanya audio, mungkin bisa pakai punya saya saja nih buat open cam-nya. Boleh. Boleh, silakan. Kalau gitu dimatikan aja yang satu atau diturunkan aja. Biar nggak noise. Ya Pempinonya, Masya Allah. Masih anak bayi kan? Udah gue bilang kan? Tuh. Kayak gitu kok mau jadi bahan api neraka. Gak cocok lah. Ya. Aduh, Bang Brahma bantu disiapkan penutup kepalanya. Oh iya, sudah siapkan. Sebentar. Ini ada di
Kita coba lihat lengannya aja sebesar paha. Masya Allah. Dari dulu ku bilang memang cocok jadi muslimah. Oke. Dari sahabat yang lain mungkin ada yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan kepada adik kita ini sebelum kita proses syahadat. Ketua Sepertinya API bagus mungkin. disegerakan Gurunda. Oke, baik. Sepertinya bagus disegerakan Gurunda. Iya. Kita langsung syahadat ya. Adinda siapa namanya? Brahma Kumbara. Iya, baik. Sahabat-sahabat sekalian, antum jadi saksi malam ini saudari kita setelah berdialog dalam waktu yang panjang, ya. Alhamdulillah beliau memutuskan untuk memeluk ajaran agama Islam. Saya jangan dibesarin, cukup beliau yang dibesarin, host. Baik, kita mulai, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. La khawla wa la quwata illa billah. Adinda boleh ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Silakan akhi didoakan atau Dinda Alif. Silakan. Masya Allah. Monggo, Ustaz Alif Tafadhol. Ustaz Alif kepada Ustaz. Allah. Biasa Ustaz gini kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ya udah deh. Masya Allah. Kalau diserahkan ke saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, Masya Allah, malam ini Allah telah menunjukkan hidayahnya kepada saudari kita Pempino. Masya Allah, setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat memberi arahan, ya kan, waktu itu masih berat. Alhamdulillah malam ini Mbak Pempino dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun menerima Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya berhak disembah dan mengakui baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, supaya iman di dalam hatinya kekal hingga akhir zaman, hingga akhir hayat, sebagaimana yang Allah inginkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Semoga iman yang ada pada Mbak Pempino yang diperoleh di malam ini istiqomah dan kekal hingga akhir hayat. Mari kita doakan bersama. Dan tentu doa ini bukan hanya untuk Mbak Pempino, untuk diri kita juga, untuk saudara kita, dan untuk orang-orang yang saat ini belum dapat hidayah. Semoga Allah juga memberi hidayah kepada saudara-saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadaru'ana wa khasana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami memuji dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Ya Allah, kuatkanlah hati iman ini di dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, berilah iman kepada saudara-saudariku yang belum mendapat hidayah, ya Allah. Malam ini aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Engkau telah memberikan hidayah kepada saudariku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayahmu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab maksiat, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya azabmu, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa istri-istri kami, dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman pada saudariku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku mohon pertolongan dan hanya kepadamu aku menyembah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang menciptakan alam ini, ya Allah. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo tausiahnya supaya imannya lebih kuat lagi, Ustaz Alif. Aduh. Baik. Sedikit tambahan saja ya, beberapa poin tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kami bahwa alhamdulillah wa syukurillah ya, kita bersyukur kepada Allah bertambah lagi saudara seiman kita, di mana ada suatu kebahagiaan dan kemenangan. Salah satu bukti menunjukkan di antaranya ayat Al-Quran bahwa memang akan banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan di antaranya sudah dibuktikan malam ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Mbak Pempino ya. Mungkin juga nanti didampingi oleh Bang Brahma bagaimana pengajaran pendalaman tentang Islam. Di dalam konsep Islam, agama Islam terutama, bahwa hidup di dunia ini Allah jelaskan bahwa
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengalami banyak ujian, karena ujian itu bagian dari perjalanan hidup manusia. Itu prinsip utamanya. Nah, dan di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah menciptakan manusia itu tiada lain hanya untuk mengabdi kepadanya, beribadah hanya kepada Allah. Nah, di dalam perjalanannya Allah hadirkan banyak ujian. Dan Al-Quran sudah mengabarkan ketika orang yang baru beriman atau siapapun yang berkata beriman, Allah tersurat di dalam tertulis di dalam Al-Quran bahwa di surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, bahwa apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, kami telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya, dan mereka tidak diuji. Nah, di situ dijelaskan sudah banyak orang, contoh-contoh orang-orang yang diuji oleh Allah. Jadi ketika Anda mengatakan malam ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda menjadi seorang mukmin, maka Anda akan menghadapi banyak ujian. Ujian itu salah satu proses di mana akan dilalui. Itu jangankan di dalam kehidupan sebagai seorang mukmin, di sekolah pun kita mengalami ujian. Tujuannya apa? Biasanya untuk menaikkan level kelasnya dan gitu ya. Bagaimana keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Akankah engkau mengalami tahap demi tahap ujian itu, bersabar dan tawakal? Karena di dalam Islam itu dikasih kabar dan solusinya. Manusia itu akan diuji dengan beberapa hal, bagaimana terjadi permasalahan, bagaimana wanaqsi minal amwal wal angpus wasamarot, dari berkurangnya jiwa atau nyawa saudara kita, atau terjadi bagaimana ada ujian lah yang akan dilalui. Sudah banyak contoh-contoh orang-orang yang mu'alaf, mereka mengalami ujian. Namun Allah kabarkan wabasirus sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, karena di situ menunjukkan manusia itu akan naik levelnya. Di mana itu orang yang sabar? Alladzina hum idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ketika ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya aku ini milik Allah, segala sesuatu itu urusan Allah dan semuanya itu akan kembali kepada Allah. Wasta'inu bisabri wasolah. Solusinya di dalam Islam, mohonlah dalam ujian itu bersabar dan sholat. Makanya Allah di dalam surah Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdi, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tadi perintahnya bahwa diperintahkan untuk wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Di dalam sholat kita memohon kepada Allah. Akan banyak ujian-ujian seperti itu ya yang akan dilalui. Sabarlah. Ingat, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, Allah cukupkan, Allah berikan solusinya. Wa yarzuqu bihaitsu la yahtasib. Allah berikan solusi rizki, keadaan, kebahagiaan dari jalur yang tidak terduga. Itulah di dalam Islam konsepnya, selalu berimbang, di mana keadaan ujian dia bersabar. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi ketika Anda diuji, itulah bagaimana kekuatan level iman Anda ya. Tetap bersabar, kuatkan iman. Ujian itu akan datang, bertawakal kepada Allah, dan nanti langsung bimbingan oleh pendamping Anda mengenai bagaimana Anda sekarang menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang mukmin. Perintahnya di dalam Al-Quran, kami hanya berpesan bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, di mana di situ adalah sifatnya perintah, kewajiban laksanakan, larangan jauhi. Itu konsep di dalam Islam. Maka lakukan seperti itu. Wala tatabi khutuwati syaiton. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Inna syaitanu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu memang musuh yang nyata bagi manusia. Sedikit lagi saya sampaikan, benar memang setan, iblis itu selalu menggoda manusia, karena itu janji dia. Ini juga mungkin pesan buat saudaraku yang masih di bawah, ada keraguan, mundur maju dan lain sebagainya, apakah dia akan menjadi mukmin atau tidak. Mungkin di antaranya banyak contoh pempino yang lain yang memiliki perasaan yang sama, karena tertulis di dalam Al-Quran di mana dikatakan bahwa iblis berkata ketika Allah mengutuk dia karena dia
tidak mau mendengar apa yang Allah perintahkan, bahwa qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis itu menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Itu janji iblis, memang akan selalu mengganggu manusia dari jalan Allah yang lurus. Loh, jalan dari Allah yang lurus itu di mana? Seperti apa? Di dalam Yasin dikatakan, kata Allah, wa ani buduni hada siratum mustaqim, dan hanya menyembah kepada aku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Iblis akan datang, ayat berikutnya, dari sisi kanan, belakang, atas, bawah, selalu menggoda manusia. Ketika dia tertarik kepada iman menyembah satu Tuhan, dia hadirkan keraguan agar manusia itu selalu ragu dari kebenaran Islam. Lah, itulah memang tugasnya iblis. Maka kembali yakinkan diri, bagaimana juga Mbak Pepino memutuskan kebenaran Islam. Demikian mungkin yang saya sampaikanlah. Tetap istiqomah, jalani ibadah dengan baik. Insya Allah nanti bimbingan-bimbingan akan disampaikan juga oleh Bang Brahma ya, karena beliau juga seorang muslim. Bagaimana ketika mu'alaf, di awal silahkan Anda mandi besar, niatkan saya mandi besar karena Allah Ta'ala, Anda melepaskan kemusyrikan sebelumnya, dan seterusnya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tarik panjang lah napasnya. Poin yang belum disampaikan Gurunda, untuk mengenai data tadi mungkin sudah ya Gurunda? Apa? Belum. Ya, poin ini mengenai data pribadi Bang Brahma ya. Bang Brahma masih ada, Mbak Pepinonya masih ada ya. Bahwa jangan lupa datanya dikirimkan kepada kami. Nanti juga dari Yayasan API akan mengeluarkan surat mu'alafnya atau sertifikat mu'alafnya untuk membuktikan bahwa saudara kita ini benar-benar sudah menjadi seorang muslimah. Ya, sebagaimana sudah dipahami lah oleh Bang Brahma maupun Mbak Pepino ya. Oke, kita nanti japrian aja, boleh DM, kirim nomor WA, kirim data, nanti kita buatkan sertifikatnya. Ya, mungkin itu saja. Tafadhol Gurunda dan yang lain. Cek. Bang Handi, monitor. Ada yang mau disampaikan dulu? Atau ada yang mau ditanyakan dari Mbak Pepino atau Bang Brahma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bang Zuma, juga kepada guru-guru yang lain karena sudah membimbing saya dari awal saya masuk Komal, memberikan arahan kepada saya sampai dengan saat ini. Alhamdulillah saya diberikan hidayah untuk bisa mengucapkan syahadat. Jujur, mungkin sedikit cerita juga kepada para guru dan juga teman-teman semuanya. Betul yang dikatakan oleh Mas Brahma Kumbara tadi, kalau sebelumnya memang tadi sempat ada debat dari kami berdua terkait dengan pengucapan syahadat ini atau ikrar syahadat ini, karena memang dari saya sendiri masih sama seperti saya masuk di Komal itu, jadi dari dalam hati saya entah apa itu saya tidak tahu, jadi rasanya tuh masih mengganjal di hati dan saya sendiri juga tidak bisa mengungkapkan hal tersebut. Namun ada satu hal yang dari hati saya itu rasanya kok pengen sekali
diajarin untuk wudhu. Entah kenapa saya pengen sekali untuk diajarin wudhu. Karena saat itu, saat setelah dari Komal, saya melihat Mas Brahma Kumbara itu wudhu lalu sholat. Rasanya tuh kayak pengen ikut wudhu dan ikut sholat seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi dari situ saya minta untuk diajarin wudhu, lalu saya pakai mukena lengkap, pakai syajadah. Udah? Ya. Iya. Lalu di situ langsung saya sujud. Saya dalam hati hanya bicara, Masya Allah, ini rasanya nikmat sujud di hadapanmu ya Allah. Dan itu yang saya ucapkan Allah. Kayaknya satu. Ya, lanjut. Ya. Untung aja itu biar nggak. Ya, tadi. Lalu agak lama di situ saya sujud. Saya hanya bisa nangis. Lalu saya duduk, terus saya berdoa sama Allah. Intinya yang terbaik buat saya. Malam ini juga saya mengucapkan syahadat. Mungkin itu sedikit cerita dari saya. Sebelumnya juga setelah dari Komal, saya mencoba untuk belajar tentang Al-Quran. Saya mencoba download di YouTube tentang cara bagaimana sholat, bacaan sholat. Saya juga minta Mas Brahma Kumbara untuk membelikan buku bacaan sholat, panduan sholat. Dari situ saya akhirnya malam ini juga memutuskan untuk syahadat. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, terjadi perjuangan juga ya, dan pergolakan batin. Alhamdulillah dimenangkan oleh hidayah Allah. Ya, begitulah memang alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tadi sudah disampaikan juga oleh guru kami, yang selalu membisiki hati manusia, ya, membisiki hati manusia untuk menyesatkan, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Jadi godaan itu selalu datang. Makanya melanjutkan tadi ayat yang disampaikan bahwa setan itu sumala atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim dan seterusnya. Jadi setan itu datang dari sebelah kiri, sebelah kanan, mengganggu, terus menggoda, membisikkan. Ketika seorang sudah tertarik dengan iman, bagaimana hatinya dibisikkan untuk keraguan, menunda dan seterusnya. Tetapi memang bahwa ketika Allah hendaki seorang diberi petunjuk, tidak ada yang bisa mencegahnya, kan gitu. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Ketika Allah hendaki datangkan kepadanya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan siapapun yang dicegah oleh Allah, tidak ada yang bisa mendatangkannya. Di keterangan lain dikatakan, barang siapa yang hendak Allah hendaki memberikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran Islam. Di ayat lain juga banyak dijelaskan, barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, berikan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kembali lagi kita hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan kekuatan, tekad yang bulat, dan dorongan dari sang calon suami tercinta sepertinya Bang Brahma Kumbara. Masya Allah, alhamdulillah hidayah sudah diraih. Anda sekarang menjadi seorang muslimah. Semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ke jannah. Amin. Kalau boleh nambah dikit Pak Ustadz, izinkan saya menyambut saudara baru kita. Sebenarnya
berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi Anda hidayah. Bang Juma, Pak Desugi dan kita semua di sini hanya mungkin sebagai pemicu selama ini diskusikan gitu. Yang paling penting malam hari ini ada kemungkinan yang merasa sedih, mungkin juga marah, merasa kehilangan jemaatnya satu lagi, kehilangan jemaatnya itu. Karena mungkin yang pernah kalau nggak salah Mbak ini juga aktif kalau nggak salah di gereja kan begitu. Jadi jangan marah lagi, jangan di-framing lagi, ikhlaskan saja. Kalau ada jemaat yang berhenti menyembah anak manusia, jadi jangan dimarahin, jangan di-framing, jangan lagi tepu-tepu, pakai fotonya, kemudian di-framing lagi bahwa ini hanya main-main saja, gitu ya. Mudah-mudahan malam ini tetap istiqomah. Jangan lupa undang kami kalau di saat akad nikah nanti bersama teman kita juga nih, gitu ya. Itu ya Mbak, itu sih. Semoga kedepannya lebih baik. Nggak usah bersedih kalau di framing lagi. Apalagi kalau ada yang mengajak lagi kembali ke gereja, hiraukan saja itu. Kira-kira gitu Mbak. Makasih ya Mbak. Terima kasih banyak. Mbak. Kores ya. Iya. Pino. Iya. Aku mau gini. Kenapa ninggalin Yesus? Foto-fotonya kan Yesus ganteng. Putih dia. Bajunya juga nggak pernah kotor. Kenapa ditinggalin? Karena saya tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah nabi utusan dari Allah. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Seperti itu. Emang bukan nggak mau? meninggalkan sih itu berarti. Oh iya, emang nggak mau kawin sama Yesus nanti di surga? Nggak mau ya? Saya sama Mas Brahma Kumbara aja. Oh gitu ya, alhamdulillah lah. Sama Wak. Mungkin pertanyaan gini, Res. Sejak kapan sih Mbak memulai terguncang gitu, memulai ingin memeluk Islam? Atau apa, berdasarkan belajar, atau ada yang mempengaruhi, atau seperti apa ya Mbak? Sejak kapan? Dan penyebabnya apa? Oh iya. Kalau ditanya sejak kapannya sendiri itu pastinya saya lupa dari kapannya, tapi kejadiannya itu berawal dari saat itu saya sama Mas Brahma Kumbara itu sempat debat. Saya tanya kepada Mas Brahma Kumbara tentang ajaran Islam. Nah dari situ saya mencoba untuk karena memang sebelumnya kan saya tidak tahu tentang Islam itu seperti apa. Jadi saya juga sebelumnya memang mengimani agama saya. Tapi dari situ ketika diajak debat dengan Mas Brahma Kumbara, saya sendiri kok malah tidak bisa membela agama saya dengan memberikan fakta-fakta lain terkait agama saya sendiri. Di situ saya langsung terdiam lah dengan mendengar fakta dari apa yang disampaikan sama Mas Brahma Kumbara. Dari situ sudah kita nggak ada omongan lagi tentang agama. Intinya berjalan saja. Terus seminggu yang lalu agak lebih detail lagi pembahasannya itu ketika kami berdua pulang dari Cirebon nganter ibunya Mas Brahma Kumbara ke Cirebon. Kita pulang naik mobil. Nah dari situ mulai kembali dibahas lagi soal Islam, soal fakta-fakta tentang Islam seperti apa. Nah dari situ saya makin yakin dengan Islam dan mencoba untuk lebih mendalami Islam. Akhirnya Mas Brahma Kumbara masukkan saya ke Komal
Lalu saya tanya apa yang mengganjal di hati saya, apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Akhirnya di Komal itu terjawab semuanya, dan memang belum 100% saat masuk Komal itu hati saya masih ganjel dan Oh ya, ini yang kedua kali masuk ya? Iya betul. Oh ya, terus Saya masih mencoba untuk memikirkan izin dari keluarga saya bagaimana nantinya, masih bimbang dalam hal itu. Dan ada satu hal juga yang membuat saya ragu juga, tapi saya nggak bisa ngungkapin itu tadi. Nah akhirnya malam ini, yaitu tadi saya dikasih waktu untuk bisa bersyahadat. Ya walaupun sebelumnya memang saya dan Mas Brahma Kumbara sempat debat, dan memang agak sedikit tegas tadi ngomongnya kepada saya, Mas Brahma. Dari situ saya mencoba merenung, lalu minta untuk diajarin wudhu tadi. Oke. Begitu. Jadi yang kedua kali Mbak ini masuk di sini. Kemarin itu minggu yang lalu masuk di sini. Brahma Kumbara ini adalah teman kita juga. Dia seorang Muslim. Kemudian dekat sama Mbak ini. Saya nggak usah sebutin namanya ya. Intens komunikasi, dan perjalanan terakhir debat itu malah di situ mulai terguncang. Dengan kemarin kan faktor mengenai neneknya ya. Yang kemarin waktu pertama di sini bagaimana meyakinkan nenek? Udah ada kira-kira trik-triknya apa? Seperti apa? Silakan. Untuk masalah keluarga ataupun nenek dan juga kakek, saya sendiri masih belum menyampaikan. Jujur saya belum menyampaikan, tapi semuanya itu berjalannya waktu semuanya saya serahkan kepada Allah. Bagaimana nanti Allah membukakan jalan untuk saya berbicara ataupun menyampaikan kepada kakek nenek, ya semuanya saya serahkan kepada Allah saja, begitu. Tapi untuk saat ini saya memutuskan untuk syahadat dan mualaf. Ya jujur hati saya pun lega, pikiran saya lega. Sebelum tadi akhirnya open camp lalu berbicara, jujur badan saya tuh semuanya getar, kayak orang kedinginan, gigi saya getar, rasanya tuh udah nggak karuan itu. Tapi setelah saya mengucapkan 2 kali syahadat, alhamdulillah semua rasanya lega dan rasanya plong gitu. Izin nambah pertanyaan Bang Andi. Siapa Ustaz? Gini Mbak, aku manggilnya Mbak Pino ya. Iya. Mbak Pino, maaf, adakah pengharapan mungkin yang terdekat Panggil Mbak menyusul Puput, Mbak mengucapkan Puput. Panggilannya nama aslinya Mbak Puput. sorry Mbak Puput, alhamdulillah Putri ya nama aslinya. Oke lah, lanjut. Mbak Puput, ada nggak doa harapan orang terdekat, mungkin siapa dia yang ingin menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kakek dan nenek. Kakek dan nenek ya. Kalau orang tua sudah ya? Orang tua alhamdulillah sudah lama. Masya Allah. Saya masih kecil. Alhamdulillah. Gini, kalau memang demikian dan Mbak Puput juga cinta terhadap kakek dan nenek, bagaimana nanti bisa masuk melewati pintu surga bersama-sama dengan ibu, orang tua, kakek dan nenek? Mungkin tidak ada salahnya kami bantu aminkan di momen yang sakral ini, Mbak Puput mengucapkan doa pengharapan. Berarti doa yang kalimat sederhana saja, misal ya Allah, ya
Hamba-Mu ini sangat mengharapkan orang-orang yang kami cintai, saudara kami, terutama kakek nenek kami yang sampai detik ini belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya berharap sekali beliau membuka hatinya untuk menerima kebenaran Islam sehingga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga kami nanti bersama-sama berkumpul kembali di kehidupan abadi di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Misal demikian gitu. Kami bantu aminkan di momen yang saat seperti ini, sepertinya akan terasa dan lebih, karena ini momen yang sangat luar biasa. Kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah yang wajar Anda tadi merasa bergetar, karena dalam satu keterangan bahwa kalimah itu lebih berat timbangannya daripada alam semesta ini beserta isinya. Itu secara kualitasnya ya. Karena memang kalau Anda, dalam diri Anda ada getaran merasa itu wajar. Karena memanglah demikian adanya. Kalimah yang bisa menggetarkan arsy kan gitu. Nah, saya berharap jika memang Mbak juga punya doa harapan demikian, silahkan ucapkan doa pengharapan dan kami bantu aminkan juga 1.500 orang yang sedang menyaksikan ini. Begitu kurang lebih. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berharap untuk keluarga, untuk orang terdekat saya, terkhusus untuk kakek dan nenek saya yang saat ini belum menemukan jalan-Mu, bukakanlah hati untuk beliau ya Allah. Amin ya Allah. Semoga beliau bisa berjalan di jalan-Mu, bisa menemukan hidayah untuk bisa bersama-sama. Amin. Bersama saya dan juga Ibu Om untuk hidup di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo sahabat semua yang mendengarkan ini tolong diaminkan. Amin semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin istajib doanya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Mbak Puput jadi gara-gara diskusi santai sama Mas Yuda, terus kemudian debat agak sedikit naik dinamikanya naik, terus kemudian ya mengalami guncangan begitu ya. Terus sudah 4 hari berdoa secara Muslim, nggak mau ke gereja lagi. Kurang lebih 10 hari setelah itu balik lagi ke sini. Alhamdulillah malam ini bersyahadat. Artinya apa? Bukan karena faktor ingin menikah dengan cowoknya yang Muslim, tapi murni benar-benar adalah dari dapat hidayah itu. Betul ya? Betul. Masya Allah. Kalau bisa boleh jujur juga, baru minggu kemarin saya tuh ke gereja, tapi bukan atas niatan untuk kembali menyembah ataupun memuji Yesus. Saya masih minggu lalu itu masih ngajar sekolah minggu, tapi dari situ saya tidak mungkin kalau sebelumnya kan menggunakan hati dan ikhlas, tapi dari situ saya hanya membacakan lewat Google saja, seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya saya mengajar sekolah minggu itu menggunakan hati, karena yaitu tadi dari sebelumnya kan saya sudah memutuskan untuk tidak lagi menyembah Yesus gitu. Masya Allah. Jadi Mbak Puput guru sekolah minggu juga ya? Iya betul. Guru sekolah minggu, singer gereja, pelayanan di gereja aktif. Wush, aktif banget gitu ya? Iya. Nah bagaimana nanti? Ngajarnya masih Kalau trik-triknya gimana nanti kalau
15 juta per bulan. Satu lagi. Kalau trik-triknya nanti ini kan ini, pasti kan kalau ketahuan nih ya, pasti murid-muridnya nyariin, pasti pengurus gereja nyariin. Mungkin berbagai cara ya, biasanya sih untuk meminta Mbak Puput kembali lagi. Kira-kira bagaimana menangkis godaan itu? Mungkin lebih ke berusaha untuk mencari alasan atau bahkan saya menyampaikan sejujur-jujurnya apa yang saya alami sekarang ini dengan saya sudah mengucapkan syahadat dan saya sudah mualaf begitu. Apapun iming-imingnya, misalnya dinaikin gajinya 500 kali lipat begitu? Insya Allah saya tidak tergoda lagi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya mungkin hari Minggu tetap ngajar, tapi ngajarnya ini Qososul Anbiya, Sirah Nabawiyah. Masa Allah. Di briefing itu, di meetingin itu. Kalau Paling memang gampang tetap ini. disuruh ngajar. Mbak Puput beli apa? Beli patung Yesus yang Ngaco versi lagi, Le. Ngaco. aksesor. Nanti kan, kenapa kamu nggak begini begitu? Itu taruh aja di meja. Ya masa Tuhannya begini Pak, gitu. Kita minta pendapat Mas Yuda dulu dong. Mas Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan rencananya nih dihalalkan anak orang? Iya, gimana Bang? Kapan rencana dihalalkan anak orang? Insya Allah Bang, memang kita sudah ada rencana seperti itu. Tapi di sini saya juga satu step sudah kita lalui bersama. Ya mungkin ini adalah satu langkah tapi bagi Pempino langkah yang teramat sangat besar. Alhamdulillah sudah bisa terlewati. Nah untuk yang rencana kedua, Insya Allah juga ya saya mohon doa daripada Gurunda yang ada di sini semuanya. Memang planningnya dia masih ingin untuk mendaftar di CPNS dan kuliah, dan di situ ya saya akan nunggu lagi, nggak masalah. Kira-kira diundang nggak nih pengurus API, para netizen gitu, kalau sudah harinya diundang dong? Insya Allah diundang. Di sini saya Bang Andi, saya mungkin bisa proklamirkan, tapi jangan dianggap serius. Malam ini Brahma Kumbara telah mengalahkan Paulus. Masa Kirain mengalahkan Mantili. Ya memang tadi itu yang disampaikan sama Pempino tadi itu sebelum masuk ke poin mengucapkan syahadat. Ini berdekatan, di mute satu. Dia tuh saya agak keras sama dia yang saat dia masih belum menemukan apa sih yang ganjal. Saya spontan nggak membentak, cuma nadanya agak tinggi. Saya bilang itu iblis yang menghalangi untuk syahadat. Coba syahadat nanti akan hilang. Iya benar. Tadi di saat prosesi syahadat itu badannya bergetar Bang Andi. Masya Allah. Badannya bergetar dan saya pegang dingin sekali tangannya itu. Jadi mohon maaf kalau boleh dibilang kayak orang demam gitu dia bergetarnya itu. Tapi setelah prosesi syahadat sudah kembali tenang dan seperti biasa. Yang penting Mas Yuda dihalalkan secepatnya ya, jangan sampai ditunda loh. Oh siap lah. Yang mana dapat cewek cakep masa nggak dihalalin, nanti keburu dia sadar lagi. Iya makanya. Ya akhir berapa lihat di bawah itu loh, udah pada ngantri loh, siap nyalip. Makanya saya ngeliat tap di bawah ini, body typing ini astaga, saya bilang ini kok Siap nyalip semua. Nggak dihalalin buruan nih, kacau nih, kesalip, ketikung saya ini di sini. Ya ini semua atas berkat dari ya selama saya mendengarkan Komal Apologet Indonesia, dan saya sudah 2 kali mendaftar ya, mudah-mudahan yang kedua kali ini bisa langsung diterima. Itu yang menjadi modal saya pada saat pertama kali sedikit debat dengan Puput. Saya punya munisi karena saya sering mendengarkan, jadi apa yang ditanyakan semua ya alhamdulillah ada penjelasannya. Bahkan sampai yang debat kedua pun ya saya betul-betul ya akhirnya
dia bilang kok ternyata begini ya. Nah akhirnya yang pada saat setelah debat kedua itu saya antarkan dia ke Komal untuk ya memang game plan-nya itu waktu itu masih tanya jawab seputar Islam kepada ahlinya. Begitu Bang Andi. Jelasin dulu Pempino itu panggilan sayang. Sayang buat kamu doang dong. Jangan jadi ganti lah, jangan Pempino lagi gitu. Ntar ketikung loh. Iya itu sebenarnya Pempino itu kalau dalam bahasa Spanyol tuh artinya timun. Timun. Ada sejarahnya itu. Oh, kalau mozzarella apa? Kores. Kacau. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah terjadi malam ini. Untuk apa yang nanti mungkin apa yang dia sampaikan kepada khususnya dari untuk nenek dan kakeknya, insya Allah Allah akan bukakan jalan, apalagi sudah dibantu doa dan dibantu aminkan oleh seluruh gurunda dan teman-teman yang hadir di sini. Ya udah, apa yang mau dicapkan sama Bang Juma, Pak Desugi silakan. Bang Juma dulu deh, tolong coba disapa. Assalamualaikum Bang Zuma, Gurunda. Assalamualaikum Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bang. Soalnya udah kenal lama di Gurunda kok malah salam kenal. Oh iya, sorry. Benar tuh nasihat teman-teman kita, dihalalin segera. Kalaupun beliau saudari kita ingin kuliah nggak apa-apa, dihalalkan dulu, dinikahi dulu supaya antar jemputnya itu lebih jauh daripada maksiat. Antar ke kampus, jemput di kampus, antar kerjaan seterusnya. Itu lebih bagus, abangku. Itu lebih afdal. Jadi dihalalkan saja dulu, ya menikah aja dulu, sambil kemudian beliau kuliah juga bisa. Kalau syaratnya Bang Juma jadi saksi bagaimana? kita nikahkan di TikTok. Iya, akhir drama KUA dulu aja, yang ditunda itu resepsinya mending gitu. Gitu. Iya betul. Ya saya kayaknya sih nggak pakai resepsinya, yang penting akad aja lah. Iya. Nggak masalah. Iya. Ikut sunnah Rasul aja, ngapain paksa diri. Siap Gurunda, siap. Iya. Siap. Nikah undang imam, saksi, wali, tetangga-tetangga. Ya udah, gitu. Tapi menurut Mbak Puput tadi nelpon saya, dia maunya itu saksinya dari Makassar. Berarti lewat Zoom. Ya pokoknya Bang Zuma kalau bersedia memang hadir, saya siap jemput di Bandara Semarang. Masya Allah. Dulunya dari Riau ya. Siap. Iya betul. Iya. Pagar rayunya dari Bali. Yang pasti Pagar Rayu tuh. Yang pasti dihalalinnya itu di KUA bukan di MUI ya. Oh iya. Siap. Nanti pas hari resepsinya undang Bom sama Mikana, kita debat gitu. Bulannya itu. Kita debat pas di samping pelaminan itu ya kan. Malah debat terbuka, asik malah. Betul. Allahu Akbar. Jadi gitu Bang Brahma Kumbara. Jadi segera dihalalkan. Adapun niatan untuk kuliah ataupun kerja, insya Allah itu akan semakin nyaman terasa, dan kuliahnya pun insya Allah akan lancar gitu ya. Ada kenikmatan, ada kebahagiaan tersendiri di sana. Karena soalnya saya juga pernah merasakan yang kuliah, bini kuliah antar jemput. Saya juga pernah rasakan kayak gitu. Siap Bang. Oh, indah kali. Wah, enak makan gorengan di motor ya gue. Paling enak. Belum pernah Jeruk beli satu, sedotan dua. Aduh. Pada saat beliaunya lagi diganggu, diusilin sama teman-teman kampusnya yang cowok, tiba-tiba kita datang, gandeng tangannya, rangkul beliau. Wah, semua laki-laki yang di kampus itu pingsan. Siap. Hanya kita sendiri laki-laki, masya Allah. Iya. Pernah aku rasakan kayak gitu Bang. Ya, segeralah. Ya insya Allah.
Masa lalu. Biarlah masa lalu. Semoga saja bersama dengan Pempino ini saya tidak mengalami kegagalan seperti yang pertama begitu, Pak. Amin. Amin ya Rabbal. Amin, Bang Brahma Kumbara. Kebetulan yang pertama dulu juga saya mualafkan, Bang. Ada Mbak D jadi Mbak D saksi. ada di bawah itu. Langsung muncul Ibunya negara. anak-anak. Langsung ada nongol. anak-anak tuh. Ya. Pak Penasaran Mas, dia. Mas Yuda diam dulu, di mute dulu. Saya ke Mbak Puput dulu. Siap. Ya, coba di mute dulu. Mbak Puput. Mbak Puput. Mbak Puput. Mbak Puputnya lagi nggak ini mungkin nggak dengar. Dengar dia itu di sebelah. Ya. Mbak Oh Puput. iya. Ya. Kalau nanti akan nikah Anda minta siapa jadi saksi? Nenek sama kakek. Oh iya, betul. Tahu aja Bang Juma. Coba ngelesnya pinter banget. Supaya nggak Jangan ditunjuk. Jangan kasih yang berat. Jangan kasih yang berat. Kasihan. Biarkan mereka berbulan madu sambil ke kampus. Asik. Sang suami Yang- menunggu di kantin kampus Yeay. sambil Yang menyelesaikan paling unik, soal-soal dari yang dosen. paling unik dapat istri itu saya. Paling unik, nggak ada lawan. Dia kayak Masa sih? nipu dia. Iya, nggak ada lawan. Paling unik. Kenapa bisa? Nipu Dia mertua bukan? naik kereta dibohongin orang. Ini kursi udah ada yang punya. Kalau kosong, kalau cowok nggak mau, pas cewek boleh. Istrinya gitu. saya dapat istri itu langsung jebak. Jadi waktu itu mau ke Jakarta naik kereta api dari Cepu. Kebetulan ada bangku kosong. Ya udah saya taruh tas di samping saya kan. Setiap ada orang mau duduk udah ada isinya, ini tasnya saya bilang kan. Setiap ada yang mau duduk ini udah ada yang punya. Tiba-tiba ada cewek datang ke situ. Udah ada yang nempatin, Mas. Belum, silakan duduk. Jadi istri saya sekarang. Ya. Itu yang tadi Akbar. Satsugi Tepo tuh di belakang ngumpul tuh. Parah ini orang ini ya. Ya sudah, nanti Laskar Api dibawa, coba besok dipraktek kalau naik angkot. Coba. Aku nggak bisa guru. Kan 75. Pantesan. Ya, kabarin ya kalau udah benjol-benjol kalian ya. Merasa masih bujang. Pantesan. Ada Kenapa, DM Tali? selama aku rumah tangga hidupku terjebak katanya. Ternyata terjebak. Ini saya sudah terjebak 20 tahun nih. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke. Mas Yuda Silakan. di Klaten ya? Di Salatiga saya, Bang. Oh, Salatiga. Iya. Tapi jangan kalau Salatiga itu kalau istri 3 salah itu Bang ya. Ini salah banget. Ya, satu aja dulu Bang. Salah tiga. Satu. Udah namanya salah tiga, Bang Andi. Berarti Iya, salah tiga iya. itu salah, iya. Iya, Tritunggal itu salah. Heeh. Salah tiga. Apa suruh Kores ngompor lagi Benar dia satu. ngompor. Benar Belum, satu. lagi mikir, salah lagi tiga. mikir. Lagi Salah dua, salah tiga. Yang benar itu satu. Salah satu. Oke, insya Allah kapan-kapan kalau mampir Salatiga saya ajak ke ronde skoteng yang paling enak di sini. Salah tiga itu di mana, Bang? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada di peta kita kan? Ada. Udah masuk Gurunda tahun kemarin. Oh, Masya Allah. Baru kemarin. Iya, Ini Akhi Brahma Salatiga itu terkenal sama iPhone 15-nya bagus banget di sana. Hah? Iya. Apa? Hai. Gak ngerti aku. Masuk Kabupaten Sleman ya? Oh bukan, ikutnya kota sendiri. Salatiga lah, Bang. Salatiga. Sleman itu ikutnya ke Jogja. Itu basis Sleman. Kristen besar di situ tuh. Iya. Salatiga ini. Apanya?
Ikut mana? Basis Solo. Kristen. Markas. Basis. Basis. Iya. Banyak Jadi patung kalau, di sana berarti ya? kalau misalnya, Salatiga tuh kota tengah-tengah tuh Bang Andi. Jadi kalau ke Semarang atau ke Solo, nah, itu kalau dari Semarang mau ke Solo lewat Salatiga. Kalau nggak lewat tol. Bukan yang ini ya, bukan yang Tiga Bermuda itu beda ya? Wow, buset. Saya kita Nah, itu di laut Gurunda. Oh, Jauh. Tiga Bermuda itu. Berarti masuk Kudus dong. Kebayang Bang. Jalur selatan. Salatiga kok Kudus, Salatiga di selatan, Kudus di utara gimana? Asal ngomong gua. Oh iya Boyolali. Kalau Galatia beda lagi. Boyolali 1 jam, Salatiga setengah jam lah. Salatiga, Galatia, bukan beda ya? Beda Bang. Galatia itu naik angkot ini Gurunda, Banyuwangi Golgota. Nanti masuk. Oh iya. Hampir mirip. Iya. Kayak gitulah barangkali ya. Siap. Ya mainlah kapan-kapan insya Allah saya jamu di sini seadanya. Tanya lagi tuh Mbak Puput, apakah masih mau jadi guru sekolah minggu atau mau diudahan nih? Apa gimana tuh? Sekolah Jumat aja ya, ganti ya, Mbak Puput. Udahan lah pasti. Tadinya guru sekolah minggu. Iya Pak, aktif di gereja. beliau. Ya, Di sekolah minggu. Kalau menurut saya nggak apa-apa Gurunda jadi sekolah minggu, tapi jangan ngajarin Yesus Tuhan, ngajarin Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah gitu. Bagus itu. Saya pernah bilang begini waktu pas habis ya minggu kemarin ke gereja, iya, tapi udah nggak ada feel, cuma ngajar sekolah minggu. Terus saya bilang gini, walah, kamu tuh ternyata bohongin anak-anak kecil ya, saya bilang gitu. Di sekolah minggu itu usia berapa aja yang diajarin? Ada nggak usia anak-anak kayak bom-bom? Itu Ada seusia Pak Lamsen ada. Nggak masuk, soalnya kadang suka ngompolan, beol sembarangan. Siapa? Kalau anak besar kayak bom-bom itu? Oh iya. Gimana mau ini? Oh anus yang nggak ada bang. Oh ini ingusnya sampai kering di hidung tuh Gurunda. Nggak dilap. Lagi-lagi tadi menghujat Al-Quran beliau itu. Bom-bom tuh lehernya banyak dakinya tahu. Kores apel banget ya. Teman sekolahnya dia. Oh iya. Oh. Kakak kelas. Ya saya kan juga nyimak tadi saya. Terus saya ini tato si siapa? Ya apa? Kayak ya, boleh kalau saya boleh bilang kayak nggak direncanakan malam ini syahadat itu Gurunda. Masya Allah. Demi Allah nggak. Jadi nanti ini sertifikat mualafnya gimana? Siap, nanti kami KTP. Ikut. KTP nanti dikirim ke ketua kita. Di apa lewat foto ya? Dinda Alif, ya. Siap, nanti saya fotokan. Iya, Ya. kantor pos. Kirim kantor pos. Kirim foto lah. Boleh. Siapapun yang sudah ada kontaknya di antara kita Bang Andi boleh, ke saya boleh, nanti di Eman nomor teleponnya. Siap. Saya yang punya kontaknya Bang di Gurunda, Bang Ardian. Yang lain belum. Di Ardian bisa langsung sekretaris Bang Ardi bisa betul. Siap. Ada pertanyaan Bang Juma, kalau Islam masuk Oten, bisa nggak login lagi ke Islam? Bisa, silakan aja. Penting jangan mempermainkan agama ya. Maksudnya itu pindah kembali ke Islam seperti yang lalu-lalu kita udah syahadatkan. Ya, karena betul-betul menyadari Islam itu adalah agama hak, agama yang paling benar. Ini ada yang ini saya. Brahma itu aparatur negara netral dan politik, apalagi agama, tapi ada olok-olok yang akan jadi masalah. Apa yang saya olok-olok di sini? Wah, Brahma aparat emang. Iya. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Kan tadi udah dibilang Latif Paskib beliau. Belum tahu res. Iya. Oh, aku dapat kostumnya kok. Aku udah Aku dikirim. profilnya ke geng motor. Beliau kirim Al-Quran. Ya. Kalau nggak salah buku Tauhid beliau juga yang kirim. Kemudian kostum yang belinya cuma di koperasi. Itu juga dikirim ke Bang Juma. Siap. Kalau kirim iPhone ke Bali, akhi berapa?
Boleh. Ya tapi yang logo Mending dipakai urus kartu nikah. yang enggak juga saya kirim yang logo apelnya utuh bukan bekas gigitan. Itu namanya IPL Show. Ayo, masih ada yang mau disampaikan nggak sama Guru? Oh iya, ini aku mode serius ya. Mbak Puput, mana Mbak Puput ya? Iya ada. Ya, Mbak Puput, nanti beberapa hari ke depan kalau bisa segera. Itu Di Mbak Islam itu Popot. kan disunahkan sampai tahap kewajibkan malah. Harus berjamaah. Jadi alangkah afdolnya Mbak Puput nanti cari komunitas pengajian muslimah. Iya Mas. Gitu, supaya enggak. Itu siapa yang ngomong ini Mbak Patimura ini yang ngomong. Mbak Popot. Ya Mbak Puput ya? Iya, nanti coba saya coba. Komunitas pengajian muslimah Salatiga ya. Nah, itu tugas saudara kita Bang ini Bang Rahmah. Jadi cari di grup Facebook biasanya ada KPS. Komunitas pengajian Salatiga gitu deh biasanya. Iya. Oke, mungkin sesi ini kita tutup. Kita diskusi dengan manusia planet. Mungkin ada di bawah. Planet Golgota. Planet neraka. Sebelum kami pamit, Gurunda, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas semua ilmu, semua masukan, nasihat, petuah yang akhirnya membuat saya memberanikan diri melalui beberapa tahapan sebelum Pempino ini bersyahadat. Tanpa ada Komal Apologet Islam Indonesia, mungkin saat saya ditanya oleh Puput, saya tidak bisa memberikan jawaban yang sekiranya membuat dia sampai terdiam. Tapi dengan adanya Komal-Komal ini, dengan seringnya saya mengikuti Komal-Komal ini, selain menambah keyakinan saya, mempertebal iman dan keyakinan saya juga bisa memberikan jawaban kepada Puput saat dia menanyakan tentang bagaimana itu Islam, bagaimana itu Kristen. Masya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua upaya doa dan kemudian dukungan daripada Gurunda Zuma, Bang Andi Celebes, kemudian Pak Desugi, kemudian dan Bang Jonathan yang nggak monitor, kemudian Polres Ustadz Alif yang telah memberikan masukan yang luar biasa. Semoga khususnya kepada Pempino lebih istiqomah dan apa yang diharapkan melalui doa malam ini insya Allah bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Dengan mualafnya Pempino di Komal ini bukan akhir segalanya, karena bagi saya ini baru permulaan dan saya akan terus belajar melalui Komal ini. Itu saja, terima kasih Gurunda semuanya. Baik, Masya Allah. Iya, aku masih Brahma. Iya, tetap istiqomah, arahkan beliau untuk kemudian mendekatkan diri kepada muslimah-muslimah yang kemudian melakukan kegiatan kajian-kajian tentang Islam. Gitu. Siap. Iya. Mas Yuda segera kirim fotokopi KTP-nya supaya agak segera dibuatkan sertifikat mualaf. Kok fotokopi toh Bang? Dipoto aja. Dipoto aja. Siap. Ya insya Allah kalau untuk hatinya dia akan saya jaga. Jangankan hatinya dia, negaranya aja saya jaga kok. Masya Allah. Itu saja. Jangankan hatinya, sejengkal tanah negara takkan kubiarkan dimiliki orang lain. Iya kan? Itu betul. Apalagi diri. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Komando. Bang Andi ditutup dulu. Tutup dulu YouTube kita. Habis itu kita lanjut lagi habis ini. Tutup dulu sesi syahadat ini supaya tidak gabung dengan sesi debat. Sesi syahadat kita pisahkan. Semua saya sarankan
konten-konten yang terkait dengan syahadat agar temanya judulnya itu ada kata syahadat biar yang di sebelah makin kepanasan. Demikian, silakan Bang Handi. Terima kasih Laskar Api semuanya. Terima kasih Bang Juma. Saya akan menutup ini, tapi alangkah baiknya kalau Pak Desugi yang nutup. Silakan Pak De. Oke deh, dapat kewajiban lagi. Oke, saudaraku sekalian, Masya Allah, malam ini nikmat Allah telah dicurahkan kepada kita semua. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain ketika kita menjadi saksi ya, seorang anak manusia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga terus kita menjadi saksi-saksi syahadatnya orang-orang non-Islam masuk Islam, sehingga kita ketika di akhirat nanti mempunyai kesaksian yang baik. Semoga apa yang kita sampaikan di malam ini ada hikmah yang bisa kita ambil dan ada ilmu yang bisa kita petik. Bila ada salah kata itu murni datang dari kekhilafan kita, dan apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah. Untuk keabdalan majelis di malam ini, mari kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.